Kali ini kami dari kelompok 5 akan berbagi mengenai salah satu aspek krusial dalam rantai distribusi pangan kita. Fokus bahasan kita kali ini adalah mengenai alur penyusunan laporan deskriptif serta analisis mendalam terkait margin perdagangan dan pengangkutan MPP untuk komoditas jagung di tahun 2024. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana efisiensi distribusi di berbagai wilayah mempengaruhi harga jagung hingga pangan konsumen, serta bagaimana data tersebut kita olah menjadi sebuah laporan yang komprehensif. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri serta rekan kelompok saya, Angga Nugraha, Najwa Nugrahini, Putri Pandu, Zahra Nur Muslim, dan Microsoft Power BI adalah software atau Business Intelligence atau BI dari Microsoft yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk visual seperti grafik, dashboard, dan laporan interaktif. Power BI juga membantu pengubah data menjadi insight yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Misalnya kamu punya banyak data atau misalnya penjualan, absensi, stok barang. Nah, Power BI bisa membantu mengubahnya jadi tampilan yang mudah dibaca. Contoh penggunaan Power BI yaitu membuat grafik penjualan bulanan, dashboard keuangan perusahaan, dan laporan performa karyawan, dan analisis tren data. Fitur utamanya itu bisa ambil data dari Excel, database, web, dan lain-lain. Lalu bisa bikin dashboard yang interaktif, lalu bisa update data otomatis, dan bisa share laporan ke tim atau atasan. Biasanya dipakai oleh data analis, bisnis analis, dan perusahaan organisasi untuk reporting. Nah, sebelum datanya diimport ke Power BI, data yang sudah kita cari tersebut dimasukkan ke Excel untuk memastikan datanya itu benar-benar bersih dan juga menghapus bagian yang kosong atau bagian yang tidak diperlukan. Tujuannya ini untuk biar formatnya itu rapi sehingga saat proses analisis nanti hasilnya itu bakalan akurat dan siap untuk divisualisasikan. Di sini saya akan membahas pengambilan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Pada tahap pertama, kami mengambil data dari website resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang dipilih terkait margin perdagangan dan pengangkutan komoditas jagung di tahun 2024. Setelah itu, data dapat diunduh dalam format Excel agar dapat diolah lebih lanjut. Visual tersebut merupakan tree map yang menggambarkan distribusi margin perdagangan dan pengangkutan komoditas jagung tahun 2024 di 38 provinsi di Indonesia. Setiap kotak pada tree map mewakili satu provinsi di mana ukuran kotak menunjukkan besar kecilan nilai margin. Semakin besar kotaknya berarti semakin tinggi kontribusi margin dari provinsi tersebut. Perbedaan warna hanya berfungsi sebagai pembeda antar provinsi agar lebih mudah dibaca. Dari visual tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa provinsi dengan kontribusi margin yang lebih dominan dibandingkan yang lain seperti Maluku Utara, Sumatera Selatan, Gorontalo, Bengkulu, dan Aceh. Provinsi-provinsi ini memiliki ukuran kotak yang lebih besar sehingga menunjukkan bahwa margin perdagangan dan pengangkutan jagung di wilayah tersebut relatif tinggi. Sementara itu, terdapat juga provinsi dengan kontribusi sedang seperti DKI Jakarta, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara. Di sisi lain, beberapa provinsi terlihat memiliki ukuran kotak yang lebih kecil seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan Jambi, yang menandakan bahwa nilai margin di daerah tersebut relatif rendah. Secara keseluruhan, visual ini menunjukkan bahwa distribusi margin perdagangan dan pengangkutan jagung di Indonesia belum merata, karena masih terdapat kesenjangan antara provinsi dengan kontribusi tinggi dan rendah. Baik, selanjutnya pada bagian ini ditampilkan visual tabel di Microsoft Power BI. Visual tabel ini digunakan untuk menyajikan data secara lebih rinci dalam bentuk baris dan kolom. Berbeda dengan tree map yang menampilkan perbandingan secara visual, tabel ini memungkinkan kita untuk melihat nilai data secara lebih detail dan spesifik. Pada tabel ini ditampilkan data margin perdagangan dan pengangkutan atau MPP total per persen tahun 2024 berdasarkan masing-masing kategori atau sektor. Dengan adanya tabel ini, kita dapat mengetahui nilai pasti dari setiap kategori tanpa harus memperkirakan seperti pada visual sebelumnya. Visual tabel sangat berguna ketika kita membutuhkan informasi yang lebih akurat seperti untuk analisis lanjutan, pelaporan, maupun pengecekan data. Dengan demikian, penggunaan tabel melengkapi visualisasi sebelumnya, sehingga data dapat dipahami baik secara visual maupun secara detail angka.
Oke, selanjutnya adalah stage area chart, di mana visualisasi ini dibuat untuk mempermudah kita melihat perbandingan margin perdagangan dan pengangkutan atau MPP di tahun 2024 pada 38 provinsi. Nah, di sini bisa kita lihat sumbu horizontal ini kan berisi 38 provinsi. Semakin luas atau tingginya area warnanya, artinya semakin besar biaya distribusi yang dikeluarkan dari petani sampai ke tangan konsumen. Nah, bisa kita lihat di puncaknya ini ada di Provinsi Maluku Utara yang memiliki persentase sebesar 102,42% yang membuktikan bahwa di sana itu memiliki biaya distribusi yang jauh lebih besar dibandingkan provinsi lain karena rantai pasok yang lebih panjang. Visual pada gambar merupakan peta persebaran, yaitu map visualization yang menampilkan data margin perdagangan dan pengangkutan atau MPP total persen per tahun 2024 pada 38 provinsi Indonesia menggunakan Microsoft Power BI. Setiap provinsi direpresentasikan dengan gelembung berwarna biru yang ditempatkan sesuai lokasi geografisnya pada peta Indonesia. Ukuran gelembung menunjukkan besar nilai margin perdagangan dan pengangkutan di masing-masing provinsi. Semakin besar ukuran gelembung, maka semakin tinggi nilai margin pada provinsi tersebut, sedangkan semakin kecil gelembung menunjukkan nilai margin semakin rendah. Visual ini memudahkan penggunanya dalam membandingkan distribusi dan persebaran nilai margin antar wilayah secara geografis sehingga dapat diketahui provinsi mana saja yang memiliki kontribusi margin perdagangan dan pengangkutan lebih besar dibandingkan provinsi lainnya. Grafik ini menyajikan data mengenai jumlah margin perdagangan dan pengangkutan MPP total dalam satuan persen di 38 provinsi Indonesia pada tahun 2024. Secara keseluruhan, terdapat ketimpangan nilai MPP yang cukup signifikan antara wilayah. Maluku Utara menempati posisi tertinggi dengan nilai yang melampaui angka 100%, diikuti oleh Sumatera Selatan dan Gorontalo, yang juga mencatatkan angka yang sangat tinggi. Sebaliknya, wilayah seperti Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, dan Riau berada di posisi terbawah dengan nilai MPP yang jauh lebih rendah, yakni berada di kisaran 10 hingga 20%. Tingginya nilai MPP di provinsi-provinsi tertentu, terutama di wilayah kepulauan atau daerah yang jauh dari pusat distribusi utama, biasanya mengindikasikan biaya logistik dan rantai distribusi yang panjang, dari produsen hingga ke tangan konsumen akhir. Sementara itu, provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat berada di posisi menengah, yang mencerminkan efisiensi distribusi yang relatif lebih stabil dibandingkan wilayah Indonesia Timur atau daerah pelosok lainnya. Sebagai kesimpulan, pemahaman yang tepat mengenai proses pelaporan dan besaran margin distribusi adalah kunci untuk memetakan tantangan logistik komoditas jagung di Indonesia. Dengan data MPP yang telah kita bedah, kini dapat melihat wilayah mana saja yang memerlukan optimalisasi rantai pasok agar harga tetap stabil dan kompetitif. Akhir kata, semoga informasi ini memberikan perspektif baru bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih.